orang terkaya sepanjang sejarah ini. Bahwa yang diminta Tuhan bukanlah persembahan kita, tapi kehidupan dan hati kita. Bapak, Ibu, Saudara, Tuhan itu maha besar, saya tahu. Tapi Tuhan itu juga detil sekali. Waktu saya renungkan ayat ke-1, ayat pertama ini, Yeskiel dibawa ke lembah melihat tulang-tulang itu. Jumlahnya mungkin jutaan. Hari ini miliaran manusia. Tapi Tuhan tahu satu persatu kenapa tulang itu mati. Tuhan mengerti problema kita. Bahkan orang sebelah kita sekarang, kita nggak tahu dia ngalami apa. Sekalipun dia keluarga loh ya, anggota keluarga Anda. Orang tua nggak tahu apa yang dihadapi anaknya. Anaknya kan masih teenagers, masih umur belasan tahun. Kita ini yang sudah umurnya lebih tua, mungkin nggak memahami dunia anak muda. Anak muda juga nggak memahami apa yang dialami oleh orang tuanya. Seringkali kita hanya tudingkan, arahkan jari kita dan berkata, kuno kamu, you are old fashioned, ketinggalan zaman, ayah ibu. Tapi kita nggak ngerti apa yang mereka hadapi. Papa mama kita mungkin menghadapi problema yang nyata. Bapak, Ibu, Saudara, bahkan orang tua anak aja nggak bisa memahami sepenuhnya apa yang masing-masing alami. Tapi Tuhan kita paling mengerti masalah kita. Tuhan tuh tahu kenapa tulang yang satu itu mati. Dulu dibunuh karena apa? Yang satu lagi karena bunuh diri. Yang satu lagi karena sakit penyakit. Yang satu lagi karena problema pernikahan. Yang satu lagi karena urusan pekerjaan. Yang satu lagi karena kesulitan ekonomi. Karena dia dililit atau dihimpit oleh hutang piutang. Tuhan tahu satu persatu cerita tulang-tulang itu ketika mereka masih hidup sebagai manusia. Dia paham satu persatu pergumulan kita. Makanya Yesus berkata, kemarilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberimu keringanan. Dia sanggup, dia bisa. Karena dia maha tahu dan dia peduli dengan kita. Tuhan itu sayang dengan Anda. He knows where you are in life. Dia mengerti di mana Anda berada dalam hidup ini. Dia paham setiap pergumulan Anda. Bahkan rambut di kepala Anda pun Tuhan tahu ada jumlahnya berapa. I want you to know that Jesus cares for you tonight. He knows your problems. He knows where you are. Di mana Anda berada. Dia sangat memahami keadaanmu. And He loves you. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Kalau saya melihat tulang-tulang itu semuanya sama saja. Busuk lagi. Itu semua mayat. Tapi tahukah masing-masing mayat itu dahulu adalah kehidupan seorang manusia. Jangan tunggu sampai mati. Anda baru berserah diri kepada Yesus Kristus. Nanti binasa, terlambat sudah. Kalau Anda mau melayani Tuhan, now is the time. Sekarang waktunya. Kalau Anda mau dipenuhi dengan Roh Kudus, now is the time. If you want to love Jesus, today is the time. Kalau Anda ingin dipakai oleh Roh Kudus, tidak mau hanya hidup begini-begini saja. Anda mau mengalami perbuatannya, kuasanya, pekerjaannya. Now is the time in this life, di hidup ini. Jangan tunggu sampai mati nanti. Tuhan bisa membangkitkan hidupmu. Tuhan bisa membangkitkan kondisimu. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Katakan kanan kirinya, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ayat 2. Setelah Yeskiel melihat lembah penuhi dengan tulang-tulang, coba kita lihat sekarang kondisi tulang itu ya. Ayat 2 berbunyi, ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Sudah tidak ada lagi moisture. Sudah tidak ada lagi tanda-tanda kehidupan. Tulang-tulang itu sudah begitu keringnya dan begitu lama matinya. Tidak ada orang yang menaruh harapan. Sudah tidak lagi ada kelembapan. Tulang-tulang ini beyond repair, tidak bisa lagi diperbaiki. Andai kata jari Anda putus, jangan terjadi. Cepat-cepat bawa ke rumah sakit, mungkin masih bisa disambung tuh. Karena mungkin sel-selnya masih hidup. Tapi kalau sudah putusnya 10 tahun, kemungkinan besar juga tidak bisa diperbaiki. Tulang-tulang ini sudah terlambat. Dari ayat 2 kita dapat satu firman, satu janji. Dalam Yesus tidak ada kata terlambat. Tuhan ingin menebus kita dari 2 kata. Supaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam kamus hidupnya harus pantang menyerah. Tidak boleh Anda give up. Because God has not given up on us. Tuhan tidak pernah menyerah atas kondisi kita. Mungkin di sini ada orang yang berkata, sudah telat. Aku ini ya begini dari dulu. Aku orang yang kecanduan nikotin. Dari dulu ya selalu perokok. Sekali perokok, selamanya perokok. Dari dulu aku jatuh bangun dalam dosa seks. Mungkin ada di antara kita yang berkata, memang aku begini, susah mengampuni.
Aku bukan tipe orang yang murah hati. Mungkin ada orang-orang tertentu kata-katanya udah pesimis. Kata-katanya penuh tidak percaya. Tapi Tuhan ingin menebus Anda dan saya dari dua kata ini dalam kehidupan kita. Terlambat sudah. Tuhan ingin menebus kita dari kata terlambat sudah. Dalam Yesus tidak ada kata sudah terlambat. Yang percaya katakan amin. Tidak ada. Saya kasih satu penjelasan. Tulang-tulang ini di lembah, di luar. Yeskel berkata dia dibawa Tuhan keluar untuk lihat tulang-tulang itu. Tulang-tulang ini gak ada di dalam kuburan. Tapi di luar, dijemur di bawah matahari. Ditaruh di tempat terbuka. Terbukalah kepada Tuhan segala kegagalanmu. Jangan tutupi. Siapa menutupi dosa, semakin tersesat dia. Semakin tidak ada harapan. Sekalipun Anda sudah gagal, 7 kali Anda jatuh. Jangan tutupi kegagalanmu. Bawa ke Yesus. Di tempat terbuka. Dialah terang dunia. Terangi kegagalanmu dengan firman. Jangan kuburkan. Jangan lari dari Tuhan. Jangan bunuh diri. Jangan masuk ke okultisme. Jangan justru menjauh dari Roh Kudus. Yehezkiel dibawa Tuhan keluar melihat tulang itu. Tulang itu tidak dikuburkan. Kitab Wahyu, gak usah dibuka. Di kitab Wahyu juga ada tulang-tulang. Tapi tulang-tulang itu dikuburkan setelah perang Gog dan Magog. Ini perang dunia yang terakhir. Ketika musuh-musuh Tuhan dibunuh oleh nafas firman. Ya, ini kejadian nanti setelah di penghujung zaman, setelah zaman antikristus. Saya nggak akan bicara tentang nubuatan akhir zaman, sedikit singgung aja sebagai comparison atau bahan perbandingan. Di Gog dan Magog, tulang-tulang itu tidak ditaruh di luar, tapi dikuburkan. Karena kegagalan, kehancuran mereka sudah final. It's already final. They are God's enemy. Mereka musuh Tuhan. Tuhan tidak akan bangkitkan, namun Tuhan akan memberi penghakiman. Oleh karena itu tulang-tulang mereka dikuburkan. Tapi anak-anak Tuhan, bangsa Israel di Yehezkiel pasal 37 ini, you and I are God's children. Anda dan saya adalah anak-anaknya, bukan musuh-musuhnya. Roma 8 ayat 1 berkata, tidak ada penghakiman bagi mereka yang dalam Kristus. Siapa di sini yang ada di dalam Kristus, angkat tangan. Berarti Anda bukan musuh Tuhan. Tuhan akan membenci Anda karena kegagalan Anda. Karena dosa Anda. Yang Tuhan benci itu dosamu, bukan dirimu. Dirimu Tuhan mau tolong. Dosamu yang Tuhan benci. Oleh karena itu Tuhan sudah mati 2000 tahun lalu untuk dosa-dosamu itu. Ada jalan keluar. Karena itu kalau Anda seperti tulang hari ini, hidupmu penuh dengan dosa dan kegagalan dan kekalahan, jangan kuburkan. Bawa kepada Tuhan dalam tempat yang terbuka dan terang. Belajar terus terang dengan Tuhan. Belajar belak-belakan bahasa Indonesianya. Belajar terbuka sama Tuhan. Pasti Tuhan akan menolongmu. Saya tidak berbicara teori. Orang yang sekarang berbicara kepadamu berkhotbah ini, kalau bukan karena Tuhan memberi saya kesempatan kedua, saya sudah jauh hari dulu dan mati binasa. Hidup saya kacau balau, tapi saya nggak akan ceritakan di sini. Tadi kan sudah dijelaskan, ada buku biografi saya. Baca sendiri. Tapi saya ini hidupnya karena Tuhan memberikan kepanjangan tangan. Tuhan memberikan kesempatan. Kalau saya menyerah, kalau Tuhan menyerah atas saya nggak ada di sini hari ini. I want you to know, God hasn't given up on you. Do not bury your mistakes. Do not bury your failures. Jangan kuburkan kegagalanmu dan kesalahanmu. Tuhan sangat mengasihimu. Tepuk pundak seseorang di depanmu. Katakan, Tuhan mengasihimu. Bisa? Amin. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tulang itu amat kering. Amat kering. Amat kering. Amat kering. Katakan, amat kering. Kok kedengarannya seperti terlambat sudah ya? Amat kering itu sama dengan terlambat sudah. Hapuskan dari kamusmu. Kita ini orang percaya, jangan sampai kita ragu. Tidak ada kata terlambat kalau Anda percaya pada Tuhan hari ini. Yang percaya kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan bisa berhembus, sesuatu bisa terjadi, bisa berubah. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini.
Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di akhir zaman. Berhembuslah sekarang. Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Mu. Pulihkanlah gereja-Mu di Sarawak, di Malaysia. Berhembuslah, berhembuslah sekarang. Angkat tanganmu, katakan, urapilah kami dengan minyak baru. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Urapilah kami. Tuhan mau membangkitkan gereja-gereja di Sarawak. Urapilah kami dengan minyak baru. Setiap mental yang mati, iman yang mati, Tuhan akan hidupkan. Penuhilah kami dengan hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Katakan, kami rindu Tuhan. Ucapkan kerinduan-Mu. Kami rindu Tuhan melihat kuasa-Mu dicurahkan di tempat ini. Beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Tuhan mau membangkitkan iman orang-orang Kristen yang mati di tempat ini. Gereja-gereja yang letih, lesu, berbeban berat, yang lemah, yang selalu dibawa, selalu kalah, tidak berkuasa, tidak memerintah dengan Kristus, baik di kota maupun di provinsi maupun di negaranya. Sudah waktunya urapan kembali ke rumah Tuhan. Amin. Izinkan Roh Kudus terus berfirman lewat mulut saya untuk membangkitkan tulang-tulang di dalam hatimu itu. Ayat yang berikutnya berkata seperti ini, ayat 3. Lalu ia berfirman kepadaku. Tuhan berfirman pada Yeskiel sang nabi, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Anda lihat gak pertanyaan dan jawabannya kok tidak connect ya? Not connected. Tuhan tanya sama Yeskiel, anak manusia. Tuhan tidak panggil dia dengan nama, Yeskiel, Yeskiel, seperti Tuhan panggil Samuel. Tuhan panggil pakai gelar anak manusia supaya Yeskiel tahu diri. Karena yang Tuhan mau lakukan adalah mujizat, tidak kurang dari itu. Tidak bisa ada usaha manusia di dalamnya. Karena itu Tuhan ingatkan sang nabi bahwa dia hanyalah manusia, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa taat sampaikan firman dan berdoa. Sisanya Tuhan yang bekerja. Tuhan ingatkan saya hari ini sebagai nabi malam ini berbicara ke Sarawak, bahwa saya hanya manusia, jangan beriman kepada kami. Tugas saya hanya taat menyampaikan firman yang adalah nubuatan buat kehidupanmu dan buat gereja-gereja di sini, dan buat semua orang yang masih jauh yang akan Tuhan panggil nanti. Dan tugas saya hanya berdoa, sisanya Allah yang bekerja. Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini hidup kembali? Harusnya jawaban seorang manusia begini, tidak dapat. Tapi kalau Yeskiel menjawab Tuhan tidak dapat, dia menghina Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Tapi Yeskiel kalau menjawab dapat, mungkin jawabannya tidak sungguh-sungguh dari hatinya. Karena dia tahu ini susah kecuali Allah bekerja. Jadi Yeskiel pandai sekali. Dia jawab sesuatu yang gak mungkin salah. Tuhan, Engkau yang mengetahuinya.
Yehezkiel beriman pada pribadi Tuhan yang setia kepada umatnya. Yehezkiel beriman kepada panglima bala tentara surga. Yehezkiel beriman kepada El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa. Dan dia berkata, Tuhan kalau Engkau mau, Engkau bisa. Bisakah orang lumpuh berjalan malam hari ini? Tuhan Engkau yang mengetahuinya. Kalau Tuhan mengucapkan satu kata, Anda akan berdiri. Tidak ada yang mustahil. Kesembuhan atau apa, segala mujizat itu mudah bagi Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada Anda sekarang satu kata keluar dari mulutnya, sekalipun dia gak perlu suruh orang tumpang tangan seperti Yesus ketika dijamah jubahnya oleh wanita pendarahan 12 tahun, seketika juga pendaharanya berhenti. Padahal dia sudah habis semua money, semua uangnya untuk ke tabib atau ke dokter. Seorang perwira, Tuhan ucapkan satu kata aja, setan langsung meninggalkan tubuh daripada hambanya di rumah yang dirasuki oleh roh jahat. Satu kata dari Yesus, wanita Sirofenisia itu mengalami kesembuhan anaknya. Tuhan hanya ucapkan satu kalimat, Lazarus keluar dari kuburan. Percayalah kepada Tuhan, firman-Nya berkuasa, tidak pernah berubah dahulu, sekarang, selamanya. Waktu Tuhan berkata, you are free indeed. Kalau anak manusia memerdekakanmu, kamu sungguh-sungguh merdeka. Anda tidak akan pernah kecanduan dengan narkoba lagi. Anda tidak perlu rehabilitasi. Anda bisa lepas dari dosa itu. Detik ini juga tidak ada kecanduan di tubuhmu. Tidak ada sisa-sisa. Tuhan itu Maha Kuasa. Ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Yehezkiel disuruh bernubuat atau menyampaikan firman. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Mulailah Yehezkiel bernubuat. Dia sampaikan firman. Saya mau dorong anak-anak Tuhan di Sarawak dan seluruh Malaysia. Saya tahu banyak yang datang juga dari segala penjuru, untuk mulai menghargai Alkitab, buku itu di tanganmu. I want to encourage you. You cannot have revival without this book. Trust me. Anda tidak akan bisa mengalami kebangunan rohani lepas atau jauh dari buku ini. Karena buku ini diisi dengan roh nubuatan. Nubuatan gak selalu bicara tentang prediksi. Weather forecast contohnya, besok hujan atau tidak. Orang suka dinubuatkan karena dia ingin tahu besok siapa yang akan menjadi jodoh atau pasangan hidupnya. Orang pengusaha kepingin dinubuatkan besok dolar Amerika naik atau turun. Waktunya beli atau jual. Nubuatan tidak selalu bicara tentang prediction atau prediksi. Nubuatan juga bicara tentang hati Tuhan untuk kita hari ini. Jangan jauh dari Alkitab ini. Kalau Anda baca Alkitab saya, kalau Anda buka halaman buku ini, semua penuh dengan tulisan. Alkitab saya kotor sekali. Siapa yang Alkitabnya kotor, bukan debu dan tanah loh ya, tapi penuh dengan coret-coretan tulisan. Karena dibaca, hidup orang itu akan bersih. Orang yang Alkitabnya bersih, hidupnya akan kotor. So is your Bible clean? Or messy? My Bible is messy. Alkitab saya kotor sekali. Pernah sekali bahkan keluar minyaknya, bukan yang ini. Sampai hancur semuanya karena saya mau meninggalkan Alkitab. Suatu hari saya berkata, Tuhan, saya kepingin baca semua buku-buku rohani di dunia ini. Ketinggalan saya, karena tiap hari saya hanya baca 10 pasal. Saya baca Alkitab 10 pasal sehari. Bukan karena saya seorang pengkhotbah. Sebelum saya seorang pengkhotbah, saya baca sebanyak itu. Saya gak cuma baca loh ya, saya baca dengan suara terdengar di telinga saya, dengan suara yang lantang. Saya baca, karena saya haus dan lapar. Suatu hari saya mau singkirkan Alkitab saya itu 1 tahun alias cuti. Seperti orang cuti kerja, saya mau cuti baca Alkitab. Karena saya sudah bolak-balik Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda baca 10 pasal sehari, 4 bulan dalam 1 tahun itu Anda sudah selesai Kejadian sampai Wahyu. Saya sudah selesai berapa kali? Ada orang yang 10 tahun gak pernah selesaikan Kejadian sampai Wahyu, gak pernah lewat sekali. Saya sudah lewat berkali-kali dalam 1 tahun. Suatu hari saya membuat satu negosiasi dengan Tuhan. I'm gonna stop reading my Bible. I want to catch up.
Semua buku-buku yang ketinggalan saya belum baca. Tiba-tiba keesokan hari, minyak keluar dari Alkitab saya. Singkat cerita, lalu Roh Kudus bicara di hati saya. Dengan jelas sekali memberi saya hikmat apa yang terjadi. Kalau kamu mau sungguh-sungguh diurapi, this is the book, not the others. Yang lain hanyalah vitamin saja. Inilah makanan. Manusia hidup bukan dari roti, apalagi nasi lemak. Manusia hidup dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Yang percaya katakan amin. Make your Bible dirty. Fill your life with God's prophecy. Penuhi hidupmu dengan kayu api. Nanti kalau Roh Kudus datang, dia sebagai api, lidah api Pentakosta, mudah terbakar. Hidup Anda mudah dipakainya. Alkitab ini jangan ketinggalan. Makanya Tuhan suruh sama Yeskiel, bernubuatlah, isi tulang-tulang mati itu, kerohanian-kerohanian hampa itu, isi orang-orang yang mengalami kebangkrutan rohani ini, termasuk gereja-gereja, isilah mereka dengan firman. Demikian pula para hamba Tuhan yang mendengarkan saya di Sarawak saat ini, atau dimanapun juga Anda berada. Kalau Anda seorang pengkhotbah, do not preach unless you preach life. Jangan berkhotbah kecuali Anda khotbahkan kebenaran. Jangan khotbah politik di atas sini. Jangan menjelekkan sesama gereja. Jangan menyudutkan hamba Tuhan. Jangan saling menyerang. Kalau dombamu kenyang, mereka tidak akan cari-cari lumput di luar sana. Kebanyakan orang yang tidak dikenyangkan di gereja atau di mimbar gerejanya nanti keluar menjadi Farisi yang suka tuding yang lainnya. Kenapa suka urusan orang lain atau alias menjadi seorang busybody? Karena mereka tidak kenyang. Domba yang tidak kenyang keluar akan mencari jajan atau mencari snacks di mana-mana. Domba-domba gitu suka seringkali berdebat dengan orang, suka ulurkan jarinya, suka menuduh orang lain, suka menghujat orang lain, katakan dia salah atau sesat. Kalau Anda seorang pengkhotbah, preach the word, berdoa, puasalah, bacalah firman, aplikasikan untuk dirimu. Lalu setelah Anda kunyah seperti sapi memamah biak, tumpahkan dari rohmu, biar mereka yang makan, domba-dombamu itu makan dari kehidupanmu. Lihatlah kalau tidak ladang penggembalaanmu bertumbuh. Jangan sampai firman yang Anda sampaikan itu firman yang asal-asalan, asal baca buku. Tapi harus keluar dari perenungan, keluar dari pengalamanmu dengan Tuhan. Sebab Tuhan berkata, dia akan menuntun domba-dombanya, Mazmur 23, ke air yang tenang, bukan air yang menggenang. Kalau air yang menggenang, hati-hati demam berdarah. Sarang nyamuk itu. Air yang tenang itu air yang dalam. Di pinggir pantai, tidak tenang, banyak ombak dan riak. Tapi kalau Anda pergi ke tengah lautan, itulah air tenang. Jangan asal-asalan menyampaikan firman kalau di sini ada hamba-hamba Tuhan, seperti saya. Renungkan untuk hidupmu, bukan untuk berkhotbah. Renungkan sebagai makananmu, orang lain akan makan daripadamu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Khotbahkan kehidupan. Kalau tidak mengkhotbahkan kehidupan, jangan khotbah sama sekali. Ya. Karena lebih baik saya tidak menyebarkan kematian daripada saya buka mulut dan membunuh manusia-manusia dan mengeringkannya jadi tulang-tulang. Isilah firmanmu dengan ini. Saya mau tantang Anda semuanya yang mendengarkan saya sekarang di Sarawak. Saya mau tantang Anda untuk punya Alkitab. Kitab itu artinya al dan kitab. Kita orang Malaysia, orang Indonesia paling paham Alkitab itu artinya apa. Al itu artinya the. Alkitab, kitab itu artinya book. Kalau digabung jadi satu namanya the book, bukan the app. Saya punya app, saya punya HP, saya punya handphone. Handphone saya juga ada app Alkitab, malah berbagai versi ada. New King James ada. New International Version, Indonesia terjemahan bahasa yang baru, bahasa sehari-hari, masa kini ada, semuanya ada. Semua itu hanya vitamin saja. I have my own book, because the Bible is the book, not the app. Saya dorong Anda untuk bawa Alkitab ke gereja. Beli Alkitab. Oke? Kejadian sampai Wahyu. Buat goal, every year you finish once. Kalau Anda mau menyelesaikan Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu, tahu nggak berapa pasal sehari? Kalau Anda membaca 3 pasal sehari, ya, pasal itu apa? 3 angka besar itu loh. Kalau Anda membacanya 3 sehari, 3 nomor sehari, dalam waktu kurang dari 1 tahun, 11 bulan Anda selesai Kejadian sampai Wahyu. Kalau Anda baca 2 nomor sehari, maka 1 tahun lebih 2 bulan, 3 bulan Anda akan selesai. Selesaikan ya Alkitab, amin.
Saya kasih tugas. Jangan jadi manusia rohani yang kekearan. Tahu? Jangan menjadi manusia, orang Kristen yang hanya datang di acara kebaktian kebangunan rohani. Miliki perubahan hidup yang nyata sehari-hari. Dimulai dari berfirmanlah. Isilah hidupmu. Tulang-tulang kering di dalam jiwamu itu dengan nubuatan Allah, yaitu Alkitab. Sebab roh Yesus adalah nubuatan. Read your Bible every day. Amin Bapak Ibu Saudara. Nanti lihat ya, rohanimu tidak lagi jadi tulang-tulang kering, tapi Anda menjadi orang-orang yang sehat dalam iman. Tapi Pastor Philip, kalau saya baca bagian ayat, karena saya sudah jadi orang Kristen sekian lama, kalau saya baca di dalam bagian Alkitab yang sangat membosankan gimana? Tahu nggak yang membosankan di mana? Contohnya di kitab Tawarik, itu bosan sekali. I'm warning you. Itu seperti membaca Yellow Pages. Itu nama-nama. Ini nama-nama. Iya, kalau saya punya anak, saya mau cari nama bayi ya mungkin masih ada. Tapi nama-namanya aneh-aneh. Nama-nama orang Yahudi nggak cocok sama nama orang-orang Asia. Ya kan? Saya nggak cocok namanya. Coba bayangin, silsilah nama itu di kitab Matius pasal 1 juga ada. Salah satu keturunan Yesus namanya Salmon. Masa mau anaknya dikasih nama Salmon, itu kan ikan. Sekalian aja nanti dia punya anak namanya tuna. Nanti cucunya kasih nama yang lebih keren dong, lebih bagus namanya, ya. Enprau. Lebih mahal. Memperbaiki keturunan. Saya nggak cari nama, bosan. Apalagi yang bagian ukuran-ukuran itu. Kalau saya adalah seorang insinyur, arsitek, itu masih mengerti. Saya nggak suka matematika. Di sekolah matematika saya paling buruk nilainya. Bisa lulus aja sudah luar biasa. Tiba-tiba suruh baca, maka bait suci ini lebarnya berapa hasta, pakunya berapa hasta, ini berapa hasta. Pusing aku. Anda bertanya, Pastor Philip, ayat-ayat seperti itu apakah firman Allah juga? Itu juga firman Allah. Kalau Anda bisa membaca pasal seperti itu, 3 nomor aja, percayalah, otak Anda tidak akan mengerti apa yang Anda baca. Maka Anda harus tahan kantuk untuk membacanya. Tapi orang yang bisa selesaikan 3 nomor itu tidak akan mudah mengantuk nanti mengerjakan pekerjaannya. Orang yang bisa selesaikan 3 nomor, apalagi saya yang selesaikan 10 nomor, 10 pasal, ayat-ayat hasta-hasta itu. Aduh, baru buka rasanya udah mau ditaruh, saya mau lari dari hadirat Allah. Anda akan jadi orang yang sangat sabar. Tidak mudah naik pitam dan marah. Sebab ketika ada orang membuat Anda mengamuk, Anda mau balas, Anda mau maki dia, mau marah. Orang lain kalau tahan amarah hitung sampai 10, Anda hitung hasta-hasta. Mungkin otak Anda nggak makan rohani, jiwa Anda dikenyangkan. Anda akan mengalami satu buah Roh Kudus yang akan dibentuk dalam dirimu lewat baca firman-firman membosankan itu. Buah Roh Kudus namanya kesabaran. That will help your marriage. You don't need no servant of God to lay hands on you. You need to be patient, that's all you need. Anda mungkin tidak perlu orang lain untuk menumpangkan tangan kepadamu, mendoakanmu. Tapi kalau Anda dari hasta-hasta itu belajar sabar, pernikahan Anda tidak akan berakhir perceraian. Anak-anak Anda akan bersyukur dapat pernikahan bahagia papa mamanya. Jangan pernah remehkan setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan itu nubuatan. Tidak akan pernah kembali sia-sia. I charge you. Ya, I charge you. Hari ini saya menantangmu. Hari ini saya memerintahkan kepadamu dengan otoritas Tuhan untuk baca Alkitab setiap hari. Selesaikan Kejadian sampai Wahyu dalam waktu 1 tahun ini. Sekarang bulan apa? September. September tahun depan Anda harus selesai sampai kitab Wahyu. Yang mau terima tantangan dikatakan amin. Kasih tepuk tangan Tuhan. Come on. There we go. There we go. Lanjut lagi ya, sedikit ayat. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, ayat 7. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh suatu suara berderak-derak. Dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Mulai ada tanda kehidupan, ada suara. Dulunya mati rohani, sunyi senyap. Sekarang mulai terjadi aktivitas roh Allah dalam kehidupannya. Waktu Anda mengisi hidupmu dengan firman, mulai terjadi aktivitas. Dalam khotbah-khotbah, dalam meeting-meeting pertemuan yang saya adakan, suara-suara berderak sering terjadi. Kadang-kadang ketika kami berdoa, ada suara kelepasan. Ada orang berteriak. Itu bukan Roh Kudus yang berteriak-teriak seperti orang kesetanan.
Tapi memang ada setan nggak tahan karena firman Tuhan diurapi, karena doa yang diurapi. Setan nggak tahan dan dia keluar dengan suara keras seperti ketika Filipus berkhotbah di Samaria, seperti ketika Yesus sampai di Gerasa. Maka orang yang kesurupan setan legion itu ketakutan. Kalau Anda diisi dengan firman, akan terjadi suara-suara kehidupan. Bisa terjadinya suara kelepasan. Pernah sekali saya berada di sebuah tempat di Jepang, secara tepatnya in Japan. Saya berkhotbah, saya di jalanan, saya mendoakan seorang orang Jepang kan biasanya mereka sangat tidak bersuara. Lain dengan Hong Kong. Di Hong Kong kalau kita makan dimsum, wah ramai sekali. Kalau di Jepang, in Japan, in Tokyo, contohnya tidak banyak suara, semua pada diam, suka menunduk begini dan ngomongnya pelan-pelan. Tapi tiba-tiba ada seorang wanita teriak bahagia. Seorang mama, seorang ibu. Karena ketika saya doakan di jalanan, di Shibuya, di Shinjuku, Tokyo, di dekat MRT station saya doakan satu anak kecil yang lahir tuli. Ketika dia mendengar mamanya menjerit, terjadi suara derak-derak yang keras. Dia berkata, haleluya. Anak yang tuli itu sembuh dan mendengar untuk pertama kalinya. Kasih tepuk tangan untuk Yesus. Your life will be filled with noises, with anointed noises. Hidupmu akan diisi dengan penuh dengan suara derak-derak yang penuh dengan urapan. Baik suara kesembuhan. Orang bahagia sorak-sorai seperti lembu lepas kandang, Maleakhi pasal 4. Karena Tuhan ketika dinyatakan lewat hidupmu yang penuh dengan firman dan Roh Kudus, akan ada sayap, akan ada kesembuhan pada sayapnya. Baik itu suara setan tidak tahan, dan juga suara orang-orang terharu. Tapi yang pasti, suara derak-derak ketika Roh Kudus datang, hidupmu akan penuhi dengan syafaat. Anda tidak akan bisa tinggal diam. Anda akan jadi saksi Tuhan. Dari orang yang diam menjadi orang yang berbicara. Seperti para rasul, termasuk Petrus yang menyangkal Yesus. Dia itu seorang penakut, seorang pengecut, tidak berani mengakui Tuhan di depan manusia. Tapi ketika Roh Kudus turun ke atas dia saat Pentakosta, Petrus menjadi orang yang ramai sekali. Dia berdiri dan berbicara kepada 3.000. Dan dia berkata ketika di hadapan mahkamah agama, ketika disuruh bungkam tidak boleh memberitakan Yesus lagi selama-lamanya, Petrus menjawab dengan Yohanes dan Yakobus di kanan kirinya. Dia berkata, dapatkah kami diam untuk memberitakan apa yang kami tahu dan kami lihat, apa yang kami dengar? Hakimi, nilai sendiri. Apakah aku harus mendengar kamu atau mendengar Allah yang hidup? Petrus mulai angkat bicara. Hidupmu akan dipenuhi dengan kesaksian. Hidupmu akan dipenuhi dengan doa syafaat. Hidupmu akan dipenuhi dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8. Roh Kudus akan berdoa melaluimu. Salah satu tanda perjanjian baru dalam kehidupan saya adalah bahasa roh atau bahasa lidah. Dan saya tidak perlu minta maaf dengan orang lain karena saya adalah orang yang berbahasa roh. Saya akui. Itu berguna buat saya. Hidup saya penuh dengan glossolalia. Saya berbahasa roh sebelum saya naik ke sini. Saya berbahasa lidah waktu saya bangun pagi tadi pagi. Hidup saya dipenuhi dengan syafaat untuk orang-orang yang saya tidak kenal. Melebihi bahasa Indonesia, keterbatasan bahasa. Bahkan saya tidak tahu nama Anda. But do you know that this morning I prayed for you, each and every one of you. Tahukah Anda bahwa hari ini sepanjang hari saya mendoakan Anda? Tapi saya tidak tahu nama Anda. Tapi waktu saya berbahasa roh, saya tahu saya mendoakanmu. I was praying beyond my understanding. Hidup saya penuh dengan derak-derakan si tulang mati dulu ini Philip Mantova. Sekarang hidup saya seperti suara tentara. Berbahasa roh ke sorga. Untuk orang-orang yang saya tidak kenal, bahkan saya tidak tahu nama Anda. Saya bisa berdoa untuk dirimu. Dengan keluhan tak terucapkan itu. Roh Kudus yang berdoa melalui saya. Untuk orang-orang kudus. Tapi lebih tepatnya, besok ini hujan awal. Besok malam, saya akan sampaikan tentang glossolalia. Besok saya akan ajarkan kenapa the Pentecostal gift, karunia Pentakosta hari itu disertai dengan mereka, para rasul berbicara dalam bahasa-bahasa yang asing bagi mereka. Besok saya akan sampaikan. Tapi hari ini saya cukup mencetuskan kepada Anda, memberitahukan bahwa hidup Anda tidak akan sepi, akan penuh dengan pemakaian Allah. Siapa yang ingin dipakai oleh Roh Kudus, angkat tangannya. Praise the Lord. Ya, kasih tepuk tangan untuk Tuhan sekali lagi. Ayat yang ke-8. Sedang aku mengamat-amatinya. Ini Yeskiel mengamati. Ada suara derak-derak kan? Lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya. Tetapi mereka belum bernafas.
Udah dikasih firman loh, belum bernafas. Kok bisa ya? Ingat gak penciptaan dunia? Waktu Allah menciptakan Adam, sebelum Hawa, Allah menciptakan dia dari debu tanah kan? Dari tanah. Tapi setelah terbentuk form atau bentuknya, tidak ada nafas di dalamnya. Maka ada ayat berkata, maka Allah menghembuskan nafas itu ke manusia, manusia itu hidup. Dia ciptakan dalam gambar dan rupanya. Jadi, sudah jadi itu seperti boneka, seperti Pinocchio. Udah jadi seperti mannequin. Ya badannya, tapi dia gak bernyawa. Dia gak bisa berpikir, gak punya kehendak, belum punya perasaan, belum punya kemauan. Lalu Allah menghembuskan nafasnya. Jangan jadi orang Kristen yang taunya hanya firman. Ya, baca Kejadian sampai Wahyu saya mengerti itu penting sekali. Tapi jangan jadi orang Kristen yang hanya taunya firman-firman, nanti lama-lama jadi orang Farisi. Saya ngomong begini bukan karena saya anti firman Tuhan. Tadi saya ajarkan Anda harus baca Alkitab. Dan saya tidak kurang membaca Alkitab dibandingkan dengan siapapun yang ada di sini hari ini. Saya tidak kurang. Saya tidak mengakui diri saya lebih. Saya nggak berani memandang diri sendiri lebih tinggi daripada takaran iman saya. Tapi saya tidak kurang dari siapapun. Tapi saya ingin mengingatkan kita semua, jangan jadi orang Kristen yang hanya taunya berdebat firman. Kenallah Roh Kudus secara pribadi. Dialah nafas kehidupan itu. Sebelum Roh Kudus memenuhimu, milikilah hubungan yang begitu dekat dan intim dengan Roh Allah. Maka apa yang sudah Tuhan firmankan menjadi hidup karena kehadirannya. Maka firmannya kepadaku ayat 9, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Tuhan suruh Yeskiel untuk mengenal Roh Kudus lebih dekat. Suruh bernubuat kepada nafas hidup itu. Itulah Roh Kudus. Salah satu titel, salah satu gelar Roh Kudus di Perjanjian Lama adalah the breath of God. Nafas hidup. Do you know that the Holy Spirit loves you? Tadi ada satu buku lagi yang dijelaskan di awal-awal tadi. Holy Spirit my best friend. Di situ saya khusus bicara tentang pengalaman saya dengan Roh Kudus. Saya buka salah satunya, simple saja, oke? Saya pada waktu kenal Tuhan, minggu pertama, bulan pertama, saya mengalami pengalaman yang saya tidak berani ceritakan pada orang lain. Karena takut nanti orang lain kira saya gila, atau kira saya mengada-ada. Ada orang yang dikira, dia making up a story. I'm not making up a story. Saya adalah orang yang jauh dari orang tua saya. Dari kecil umur 6 tahun, saya itu sudah sekolah di luar negeri. Saya sekolah di Taiwan lebih tepatnya. Karena saya sakit. Dulu kaki saya itu tidak lurus. Dulu kaki saya itu bengkok. Tangan saya semuanya ini dulu juga bengkok. Waktu umur 6 dan umur 7 tahun, saya tidak bisa ingat nama saya sendiri. Coba bayangkan. Kalau Anda punya anak 6 years old, he will remember his name, right? I cannot remember my name. I cannot remember my class. Saya nggak bisa ingat kelas saya selalu masuk kelas yang salah. Jadi waktu kecil, saya minder sekali. Saya low self-esteem. Karena saya sering ditertawakan di depan umum. Ketika saya masuk ke kelas, anak kelas 4, grade 4. Saya masih playgroup, masih anak kecil, masih umur kelas 1 maksudnya. Waktu saya masuk ke sana ditertawakan satu kelas. It was a trauma in my life. Dan karena saya kayak hidup jauh dari orang tua itu. Saya tidak punya figur orang tua yang terlalu kental dalam diri saya. Dari umur 6 tahun. Daripada saya mati di Indonesia, mereka buat saya berobat di luar negeri. Dokter pun tidak bisa apa-apa. Dokter pun di Taiwan berkata, I cannot cure your child. Mama saya berdoa. Mama saya tidak orang Kristen satu-satunya waktu itu di dalam keluarga. Dan mama saya berdoa begini. Doa ibu itu penuh kuasa. Amin. Mama saya berkata begini. Asal anakku Philip ini tidak mati, aku serahkan dia sebagai hamba Tuhan suatu hari nanti kalau dia dewasa. Tuhan, sembuhkan anakku. Mama saya berdoa di Indonesia, ribuan miles dari Taiwan. Saya di Taiwan jalan pukul 6 pagi pergi ke sekolah. Cahaya terang, tidak ada hujan, tidak ada awan. Tiba-tiba saya disetrum dari atas kepala hingga bawah kaki seolah-olah ada halilintar yang tidak kelihatan. Naik turun selama 5-10 menit saya masih ingat kejadian itu. Di pinggir jalan, bukan di gereja, tidak ada orang tumpang tangan pada saya. Seluruh tangan kaki saya lurus, lurus semua. Mama saya berdoa di Indonesia. Saya disembuhkan di jalanan di Taiwan waktu mau ke sekolah. Dan waktu saya, haleluya. Dulu saya tidak perlu pakai lagi setelah kejadian itu. Saya buang sepatu besi saya untuk orang pasien polio. Itu saya buang. Dan tiba-tiba otak saya menjadi brilian. Soal matematika, bahasa cepat untuk menangkap. Saya jadi juara sejak hari itu sampai saya lulus sekolah. Dan
Satu lagi yang unik. Lihat kaki saya lurus, tangan saya lurus. Ada satu yang gak lurus, Anda lihat. I'm sorry, I have to point my middle finger at you. Oke, saya harus pakai jari tengah saya karena memang satu-satunya yang tidak lurus. Di zoom kamera adalah jari tengah saya. Satu-satunya. Untuk mengingatkan saya bahwa saya adalah produk kasih karunia. Saya adalah karena mujizat Tuhan bisa berdiri di sini. Semua diluruskan kecuali jari saya tengah. Juga supaya saya tidak pernah marah sama orang dan tunjukkan jari tengah saya. Karena saya dulu pemarah. Perubahan saya terbesar, mujizat terbesar dalam hidup saya bukanlah mujizat kesembuhan, tapi perubahan karakter. Jadi waktu saya kenal Yesus tahun 1992, tepatnya bulan September juga. Ini anniversary saya nih. 27 tahun saya kenal Tuhan. Waktu saya kenal Tuhan, saya haus sekali figur papa, figur ayah. Karena saya tidak bertumbuh dewasa, hampir-hampir boleh dikatakan. Saya tidak dibesarkan di bawah bayang-bayang ayah saya karena kami berjauhan. Saya rindu figur seorang bapak, tapi saya nggak bisa cerita. Saya sudah pria dewasa. Kalau saya menangis, minta ayah, malu dong. Ya kan? Buat apa? Gagah perkasa, ganteng lagi. Terus menangis, enggak, bercanda ya. Tapi saya nggak mau dilihat orang sebagai orang lemah. Waktu saya berkata, Tuhan, aku tuh rindu figur ayah di hidupku. Saya ngalami sesuatu. Saya tahu firman Tuhan, Maleakhi berkata, karena saya baca Alkitab kan, cepat kan, selesai. Jadi waktu saya baca Alkitab, saya juga tahu bahwa Bapak mengasihi aku. Saya tahu teorinya, tapi saya ingin pengalamannya. Tuhan kasih saya pengalaman lewat Roh Kudus yang dicurahkan dalam hati saya, dan kasih Yesus dicurahkan dalam hidupku. Apa yang terjadi? Berapa minggu pertama, saya merasakan tangan beneran membelai-belai kepala saya selama berminggu-minggu. Itu bukan halusinasi, bukan perasaan. Tangan manusia tapi gak kelihatan, membelai saya. Dan saya mengalami banyak kesembuhan. Gak perlu saya kesembuhan batin berulang-ulang, inner healing setiap tahun, gak perlu. Just the first month of my life, I got inner healed totally already. Bulan pertama saya kenal Tuhan, saya langsung sembuh di dalam saya sini. Tidak ada lagi roh yatim piatu. Lalu setelah itu saya pergi nyetir mobil kan. Setelah saya setir mobil saya dulu adalah mobil balap. Karena keluarga kami keluarga mampu, bukan keluarga yang ekonomi lemah. Saya naik mobil balap saya. Tapi karena sudah bertobat, saya tidak balapan. Sudah tidak ada lagi Fast and Furious. Waktu itu tiba-tiba ada satu mobil dikendarai oleh seorang yang mabuk karena minum alkohol kebanyakan. Lalu dia terus cari gara-gara dengan saya, memang dia cari perkara. Saya disuruh menepi. Saya dulu ini suka berkelahi orangnya. Jadi waktu disuruh menepi, mungkin di dalam diri saya ada darah orang Dayak. Saya ini mungkin juga orang Iban. Orang yang berprinsip teguh. Tidak pernah pantang menyerah, tidak pernah back off, mundur dari sebuah challenge. Tapi kali ini saya ditantang berkelahi, saya mau turun dari mobil saya. Waktu saya sudah dihimpit ke tepi, waktu saya lihat dari jendela, dari spion saya, kaca mobil saya melihat ada 5 pria besar-besar, bukan orang Asia. Dan mereka pegang botol minuman keras, alkohol, dan keluar ingin berkelahi dengan saya. Saya umur masih 18 tahun baru bertobat berapa bulan. Dan saya 65 kg, dulu tubuh saya 65 kilo, kecil, kering, kurus kering, seperti tulang belulang itu. 184 cm tingginya. Saya pasti kalah dengan 5 orang itu kan. Saya ambil kunci setir mobil dari besi. Saya pikir itu kan saya pakai untuk berkelahi lawan mereka berlima. Saya baru bertobat terima Yesus berapa bulan. Waktu saya mau ambil itu, saya hampir buka pintu. Roh Kudus datang ke mobil saya. Dan berakhir mobil saya itu diludahi di kaca sama mereka karena saya tidak jadi keluar berkelahi dengan mereka. Mau tahu Roh Kudus hadirnya gimana? Siapa mau tahu angkat tangan? Siapa mau tahu? Saya ceritain ya? Enggak, baca sendiri bukunya. Baca sendiri bukunya nanti. Saya tidak mau habis waktu di sini. Let me tell you one thing. It's the Holy Spirit that has taught me and given me all these experiences that changed my life. Roh Kuduslah yang mengubah kehidupan saya dan mengajarkan kepada saya semua pengalaman-pengalaman hidup ini untuk mengubahkan saya. Do not leave the Holy Spirit out of your church. You're making the biggest mistake of your religious life. Jangan usir Roh Kudus keluar dari gerejamu.
Sebab kalau Anda lakukan itu, Anda melakukan kesalahan terbesar dalam kehidupan rohanimu. Jangan Anda ignore atau abaikan dia setiap hari. Every day saya berkata pada dia, you are my best friend, Holy Spirit. My best friend, Holy Spirit. Holy Spirit, my best friend. My best friend, Holy Spirit. I want you, I need you. Holy Spirit, my best friend. He is my best friend. He should be your best friend. Welcome him. Welcome him. You need him. Tidak cukup kita hanya membawa Alkitab gini dan kita sok tahu. Hanya kita punya konkordansi, kita punya Google, kita punya internet, kita bisa riset, kita bisa research. It's not enough. The true research of the Word of God is having an intimate relationship and walk with the Holy Spirit. Satu-satunya jalan penggenapan firman Anda bisa mengerti, memahami, dan mengalami kuasa firman ini hanyalah dengan berjalan haus, lapar, dekat, intim dengan roh Allah yang hidup. Kalau enggak, kan Yesus gak berkata, aku memberimu seorang penolong yang lain. Lebih baik aku pergi supaya dia datang kepadamu. Penghibur itu akan mengajarmu. Dia roh kebenaran akan mengajarmu dalam segala kebenaran. Dia akan mengingatkanmu semua yang kuajarkan kepadamu. Dia akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang akan datang. Dia akan berbicara dari dirinya. Tapi apa yang dia terima daripada aku akan diteruskannya. Dia akan memuliakan dirinya. Dia akan memuliakan aku. Dia akan bersaksi bersama-sama denganmu. Please welcome the Holy Spirit. Do not grieve him. Jangan dukakan dia, jangan padamkan dia. Baik di gereja atau di kehidupan. He is the breath of life. Dialah nafas hidup itu. Dialah nafas hidup itu. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Maka firman-Nya kepadaku ayat 9 sekali lagi. Oh, ya. Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah hai anak manusia. Dan katakanlah kepada nafas hidup itu. Beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup. Datanglah dari keempat penjuru angin. Dan berembuslah ke dalam orang-orang yang mati terbunuh ini. Supaya mereka hidup kembali. Dari berapa penjuru angin? Ada berapa penjuru angin? 4 itu mana aja? Coba. Barat, timur, utara, selatan. Angin berembus dari 4 penjuru. Yeskiel berkata, Roh Kudus itu ada di mana-mana. Ayat terakhir, ayat 10. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan. Ya kepadaku. Dan nafas hidup itu masuk ke dalam mereka. Sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya. Suatu tentara yang sangat besar. Ketika Roh Kudus datang. Turun ke atasmu. Yesus sendiri berkata loh. Ini mulut Tuhan sendiri berkata. Di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Kamu akan menerima kuasa. Dan kamu akan menjadi saksiku. Bukan cuman tulang-tulang kering ini menjadi hidup. Tapi menjadi hidup untuk Tuhan. Bukan hanya tulang-tulang yang kering, kerontang ini. Yang sudah amat sangat kering ini bukan hanya jadi hidup kembali. Tapi menjadi hidup yang efektif. Dan dipakai oleh Tuhan. Dan Roh Kudus kalau turun kau akan menerima kuasa. Dan kau akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Dan Roh Kudus itu digambarkan di kitab Yeskiel sebagai 4 penjuru angin. Yang dimohon untuk berhembus kepada tulang-tulang itu. Waktu saya baca 4 penjuru angin itu, ada simbol yang luar biasa. 4 penjuru angin terdiri dari angin timur, angin barat, angin utara, angin selatan. Keempat penjuru ini melambangkan 4 pekerjaan Roh Kudus terhadap kehidupan Anda. 4 penjuru angin ini adalah simbol 4 pekerjaan Roh Kudus dalam kehidupan gereja-gereja di Sarawak. Kalau dipenuhi sama Roh Kudus, ini akan terjadi atas gereja Tuhan. Anda mau mendengarkan ini? Angin timur melambangkan apa? Melambangkan Tuhan yang membuka jalan dan membelah kemustahilan. Ingat Musa di kitab Keluaran, dia angkat tongkatnya lalu membelahlah air laut Teberau itu, Laut Merah. Tapi sebelumnya ada ayat berkata begini. Maka Tuhan mengirimkan angin timur yang kuat sekali. Sehingga
tanah di lautan itu menjadi kering, mereka bisa lalui. Di kiri kanan ada tembok air seperti akuarium. Angin timur melambangkan pekerjaan Roh Kudus yang membelah kemustahilan dalam kehidupan manusia yang dipilihnya, dalam kehidupan gerejanya, dalam kehidupan Anda. Apa yang mustahil bagi Anda? Tuhan akan buka jalan. Dia buka jalan saat tidak ada jalan. Itu angin timur. Berarti Roh Kudus pertama yang Roh Kudus lakukan adalah meniadakan kemustahilan. Kalau dia memenuhi dan take over atau mengambil alih kehidupanmu. Kedua, angin barat. Barat adalah sebuah angin di Alkitab, di Perjanjian Lama, di Kitab Keluaran juga. Ketika Musa menghukum Firaun, Firaun itu bertobat atau dia ingin sekali untuk berubah, minta didoakan oleh Musa. Musa berdoa, maka ada angin barat yang sangat kuat dan berhembus dan membawa seluruh belalang itu dan melemparkannya ke dalam lautan. Tidak ada satu pun sisa di Mesir, tak seekor pun belalang. Angin barat melambangkan pekerjaan Roh Kudus yang membatalkan kutuk atas kehidupanmu dan mengusir musuh-musuhmu. Sebab peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh jahat di udara. Angin barat berbicara tentang bagaimana Roh Kudus itu berkuasa untuk mematahkan kutuk. Turun-temurun kanker semua bisa patah kalau Roh Kudus bekerja. Makanya itu ada ayat yang berkata seperti ini, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan, dan bebanmu aku angkat oleh urapan. Ada pepatah juga berkata, untuk inilah anak Allah, anak manusia dinyatakan untuk membatalkan, untuk menghancurkan pekerjaan iblis. Dan kalau Roh itu datang, dia akan memerdekakan, karena Roh Kudus adalah roh kemerdekaan itu. Kau tidak akan menjadi budak lagi terhadap perasaan takutmu. Roh Kudus dilambangkan dengan angin tiupan dari penjuru barat. Angin barat ini membatalkan kutuk dalam kehidupanmu. Kalau Roh Allah bekerja dalam hidupmu, kutuk-kutuk keturunan itu, baik itu perceraian, persembahan, penyembahan berhala, semua akan turun-temurun ketika sampai pada dirimu. Kalau engkau diurapi, itu semua patah hari ini. Siapa percaya kutuk-kutuk kita sudah dipatahkan dalam nama Yesus. Kasih tepuk tangan ke Tuhan. Angin utara berbicara tentang angin yang membawa hujan, pekerjaan Roh Kudus yang membawa hujan dan menumbuhkan. Tidak usah dibuka di Amsal pasal 25, bunyinya seperti ini. Angin utara itu membawa hujan. Ingat cerita Elia ketika ada masa kekeringan 3 tahun, 3,5 tahun tidak ada hujan. Dia berdoa, lalu suruh hambanya melihat. Lalu ada awan sebesar telapak tangan yang ditiup oleh angin untuk datang ke daerah di mana dia berdoa agar terjadi hujan. Lalu Ahab lari dengan kudanya. Lalu Elia berlari lebih cepat dari kereta kuda yang ada di depannya. Itulah angin utara membawa hujan. Roh Kudus juga adalah roh yang menghujani iman kita hingga kita bertumbuh. Apapun yang kau pegang, apapun yang kau kerjakan itu akan bertumbuh. Karena itu ada ayat berkata, Paulus menanam, Apolos menyiram, yang menumbuhkan itu cuma Roh Kudus. Kalau bukan karena Roh Kudus yang bekerja dalam ministry atau pelayanan saya, orang tidak akan bertumbuh. Saya bisa berkhotbah sampai mati, saya bisa berkhotbah sampai jungkir balik juga nggak akan sesuatu terjadi. Dialah angin utara dalam pelayananku. Dialah yang menghujani taburan atau benih yang kutaburkan ke bawah tanah. Dia yang menumbuhkan. Minta sama Tuhan untuk menumbuhkan semua perkara yang baik dan indah dalam hidupmu. Angin selatan. Angin selatan dikatakan di Pengkhotbah pasal 1 ayat 6. Angin selatan, angin itu bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Lalu dari sana angin itu berputar lagi, dan di dalam putaran angin itu, maka angin itu kembali lagi. Angin selatan berbicara tentang pekerjaan Roh Kudus yang mengulangi berkatnya bertubi-tubi dalam kehidupanmu. Inilah angin, satu angin yang terus Tuhan mengulang berkat dan mempromosikan Anda. Saya percaya Tuhan tidak ingin memakai Anda hanya sekali. Tuhan tidak mau hanya ingin memakai Anda, tidak hanya ingin memberkati Anda hanya sekali dalam kehidupanmu. Roh Kudus akan datang berkali-kali dalam kehidupanmu. Hari ini kau dipakai Tuhan, besok engkau akan dipakai Tuhan lagi. Sarawak ini bukan akhirnya. Kemarin kita di Sabah, terakhir kali saya datang ke Malaysia di Sabah, seperti tadi tayangan yang Anda lihat. Saya percaya ini bukanlah akhir segala sesuatu. Apa yang terjadi di Sarawak 2 malam ini, di Kuching hari ini akan menjadi permulaan. Sebab Roh Kudus akan mengulangi dengan skala lebih besar. Next, in your hometown. Mungkin saya tidak datang ke desa Anda. Mungkin saya tidak datang ke pelosok Anda, ke dusun Anda. Tapi kalau Anda dan saya sama-sama diurapi oleh Roh Kudus saat ini, dialah angin selatan. Apa yang Anda lihat hari ini, Anda akan lihat di dusun Anda setelah Anda pulang dari sini. Sesuatu akan terjadi, kebangunan rohani menantimu. Anda akan menjadi lidah-lidah api. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, mari kita semua bangkit berdiri.
Praise the Lord. Oh Jesus, thank you. Thank you Lord. Haleluya. Roh Kudus mata air hatiku. Nyanyikan lagu ini bersama-sama ya.